Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak 11 IPS 1? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya anak-anak Ibu 11 IPS 1 ini semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Siapa? Iya baik Ibu. Sebelumnya Bu mohon maaf untuk tidak bisa menyalakan kamera karena kendala sinyal ya Bu. Oh iya, Baik tidak. teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ivan. Ya, setelah ini kita akan, Ibu akan menginformasikan mengenai informasi pembelajaran kita hari ini. Nah, ini materi kita hari ini ya mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, silakan anak-anak untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp dan juga kalian bisa men-scan barcode-nya ya. Nah, Ibu juga mengingatkan untuk kalian semua bergabung dalam grup WhatsApp karena Ibu akan memberikan informasi pembelajaran kita melalui grup WhatsApp. Dan kalian juga bisa mengakses bahan ajar kita melalui link Google Drive yang telah Ibu share ya ke grup WhatsApp. Baik, Ibu. Oke. Sembari kalian mengisi presensi, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Kalau ada kendala juga tidak apa-apa, silakan hubungi Ibu. Dan siapkan juga alat tulis kalian ya anak-anak, dan perangkat belajar lainnya. Baik, Bu. Baik Bu. Baik, jika anak-anak Ibu sudah siap, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini ya. Slide selanjutnya. Nah, Ibu ingin mereview materi kita pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Materi di pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai demokrasi, yang mana demokrasi itu merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya, hebat sekali ternyata masih ada yang ingat ya pertemuan kita sebelumnya betul mengenai demokrasi. Nah, slide selanjutnya. Nah, sebetulnya apa sih hubungan demokrasi dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai sistem hukum gitu ya. Tentu sangat berkaitan anak-anak. Hukum itu akan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan gitu. Supaya apa, Bu? Gitu kan. Supaya kekuasaan itu bisa diakui gitu. Nah, sebaliknya hukum juga akan digunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Jadi sangat berkaitan ya antara demokrasi dengan sistem hukum. Nah, slide selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Namun hari ini tuh kita akan belajar mengenai makna, lalu juga karakteristik dan penggolongan hukum itu sendiri. Nah, Ibu berharap juga dengan mempelajari sistem hukum ini anak-anak tidak hanya mengerti mengenai hukum itu apa, terus penggolongan hukum itu apa saja, namun juga kalian minimal bisa menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kalian gitu ya, misalkan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya bisa anak-anak baca ya, si salin dia Ibu. Slide selanjutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Bisa kalian baca juga, nanti juga kita akan ada diskusi, akan ada pernyataan daftar sikap baik dan buruk, kalian tinggal tentukan saja pernyataan tersebut. Slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian menonton dulu video ya,
Silahkan linknya sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp atau juga bisa menonton di salinnya Ibu ya. Selanjutnya. Nah, silakan kalian simak videonya terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mau. Nah, setelah ditayangkan videonya, apa ada yang ingin menanggapi dari video telah ditayangkan tadi? Silahkan. Saya Bu, Ya, silakan Debbie. iya Bu, tadi dalam video itu menjelaskan bahwa jika tidak ada aturan, maka orang dengan bebas memperlakukan satu sama lain gitu. Nah, tanpa takut dilaporin gitu Bu. Nah, anak-anak di bawah umur bisa masuk disko atau mungkin koruptor itu bisa lolos tanpa dihukum dan mungkin juga tanpa hukum kita bisa bebas membunuh orang begitu Bu. Ya, hebat sekali ya Debbie telah menyimak videonya dengan baik. Betul ya anak-anak, jika tidak ada hukum mungkin bakal ada kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu. Terus juga tindakan kriminal juga bakal terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, misalkan saja kita kaitkan dengan rambu lalu lintas gitu. Gimana kalau di jalan raya tidak ada rambu lalu lintas ya? Mungkin kepentingan orang beda-beda. Mau ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, pasti bakal semrawut. Juga mungkin bisa terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, maka dari itu itulah pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban juga untuk kenyamanan di kehidupan masyarakat. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai makna hukum. Coba Ibu ingin dari kalian menyebutkan satu kata untuk menggambarkan dari kata hukum tersebut. Ada yang bisa? Ya Bu, aturan. Ya betul. Ada yang lain lagi? Perintah Bu. Ya betul sekali, Suci. Ada yang lain? Adanya sanksi, Bu. Ya betul sekali, Dewi. Ada yang lain? Undang-undang Bu. Ya, bagus ya. Ternyata anak-anak kelas 11 IPS 1 ini sudah dapat menggambarkan dari kata hukum itu sendiri. Tadi ada yang mengemukakan mengenai aturan, perintah, adanya sanksi juga itu termasuk dalam karakteristik hukum. Nah, tadi juga ada yang bilang undang-undang, nah itu juga termasuk dalam bentuk-bentuk hukum. Nah, di sini Ibu mengutip pengertian hukum menurut Utrecht. Nah, hukum itu merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah atau kita sering sebut dengan sanksi atau hukuman gitu ya. Nah, namun anak-anak definisi hukum ini sebetulnya sampai saat ini belum ada kesepakatan dari rumusan arti hukum tersebut. Gitu. Kenapa? Karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, gitu, sehingga satu pengertian itu tidak mungkin mencakup dari banyaknya segi dan bentuk hukum itu sendiri. Nah, namun yang pasti hukum ini memiliki unsur-unsur, gitu, anak-anak. Slide selanjutnya. Nah, unsur-unsur hukum ini diantaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan yang resmi, peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksinya juga bersifat tegas. Slide selanjutnya. Nah, ada empat karakteristik hukum. Ada yang bisa mencoba untuk menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan Ivan. Jadi untuk karakteristik hukum yang pertama berisi perintah dan atau larangan. Kemudian yang kedua, hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia, Bu. Ya, hebat sekali ya Ivan sudah menyebutkan dua karakteristik hukum. Ada yang ingin menyebutkan kembali dua karakteristik hukum yang lain? Silahkan anak-anak. Saya Bu. Ya, silakan Suci. Baik, karakteristik hukum lainnya yaitu perintah dan atau larangan.
itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Adanya sanksi atau hukum, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya, Suci. Terima kasih. Nah, sampai di sini, apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum ya. Slide selanjutnya. Nah, penggolongan hukum ini dibagi berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, dan juga isinya. Nah, menurut sumbernya ada undang-undang. Nah, sumbernya undang-undang dari tentunya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kalau kebiasaan tentunya bersumber dari kebiasaan yang hidup di masyarakat. Lalu juga ada traktat, sumbernya berasal dari kesepakatan antar dua negara atau biasanya berbentuk perjanjian. Ada juga jurisprudensi yang bersumber dari keputusan hakim. Nah, kalau berdasarkan tempat berlakunya, kalau yang nasional itu tentu berlakunya di suatu negara. Kalau yang internasional itu berlaku antar dua negara atau hubungan dua negara gitu ya. Nah, kalau berdasarkan kalau yang asing itu berlakunya di luar negara gitu ya. Nah, kalau yang hukum gereja itu merupakan berlaku di suatu gereja tertentu. Nah, menurut bentuknya itu ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis juga dibagi lagi, ada yang dikodifikasi, ada yang tidak dikodifikasi. Nah, apa bedanya, Bu? Nah, yang dikodifikasikan itu hukumnya itu sudah disusun secara sistematis gitu ya. Sudah ada peraturan pelaksanaannya juga gitu. Nah, kalau yang tidak dikodifikasi itu sudah sistematis, cuman belum lengkap ada pelaksanaannya. Nah, ada yang bisa menyebutkan tidak contoh dari hukum tertulis yang dikodifikasikan? Saya Ibu. Silahkan Elia. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, contohnya itu hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu. hebat sekali Elia. Terima kasih. Betul ya, anak-anak. Contohnya itu seperti KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Nah, berdasarkan isinya gitu ya, ada hukum publik dan hukum privat. Tentu kalau hukum publik itu isinya menyangkut kepentingan umum, dan jika hukum privat itu tentunya isinya menyangkut kepentingan pribadi. Nah, slide selanjutnya. Nah, untuk kalian memahami penggolongan hukum lebih lanjut, Ibu ingin kalian diskusi kelompok, silahkan linknya kalian klik ya, atau juga di scan barcode-nya. Nah, tugasnya apa? Slide selanjutnya. Nah, tugasnya itu mencari satu buah kasus hukum. Ya, boleh dari surat kabar atau media online, lalu kalian tentukan kasusnya itu termasuk ke dalam jenis hukum yang mana, dan jangan lupa berikan alasannya. Silakan Ibu beri waktu 20 menit, jika ada kendala, silakan hubungi Ibu ya. Silakan anak-anak. Baik, Ibu. Ya, diskusinya sudah selesai ya. Nah, kalian waktunya untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Slide selanjutnya. Nah, boleh dari kelompok mana saja untuk menyajikan hasil diskusinya? Silakan. Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan Suci. Baik, terima kasih Ibu. Perwakilan kelompok 1 itu mengambil contoh kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus korupsi ini termasuk ke dalam pergolongan hukum publik karena ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara dengan masyarakat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Suci. Terima kasih juga. Luar biasa ya, hebat sekali Suci ini. Silakan kelompok selanjutnya. Izin Ibu. Ya, silakan Elia. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengambil contoh kasus hukum pencemaran nama baik Ibu, yang menyangkut pesugihan. Kasus pencemaran nama baik ini termasuk ke dalam penggolongan hukum privat karena menyangkut hubungan satu individu dengan individu lainnya, Ibu. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa ya, hebat sekali Elia dari kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Baik Bu, izin Bu, saya perwakilan
dari kelompok 3 mengambil contoh kasus hukum artis yaitu Zaskia Gotik pada tahun 2017 yang dimana melanggar lalu lintas menggunakan bahu jalan. Tentu kasus hukum ini termasuk ke dalam penggolongan hukum publik yang menyangkut kepentingan umum, Bu. Ya, hebat sekali ya, betul. Kelompok 3, terima kasih, Van. Nah, ternyata anak-anak Ibu di kelas 11 IPS 1 ini sudah memahami ya mengenai penggolongan hukum tadi juga betul. Ada yang mengambil kasus korupsi yang merupakan termasuk ke dalam hukum publik. Tadi juga ada kasus pencemaran nama baik yang termasuk dalam hukum privat. Nah, baik. Saya selanjutnya. Nah, di sini ada pernyataan daftar sikap baik buruk. Nanti Ibu bacakan pernyataannya, kalian tentukan apakah sikap ini baik atau buruk. Nah, yang pertama, melanggar peraturan sekolah dan yakin tidak akan dihukum karena orang tuamu seorang pejabat. Apakah sikap ini baik atau buruk, anak-anak? Sikap buruk, Bu. Iya, betul sekali ya. Maka dari itu kan hukum itu mengikat gitu ya, siapapun kalau sudah dihukum ya dihukum ya, siapapun keluarga kalian atau siapa, atau mungkin kalian punya keluarga dari pejabat, tetap saja hukum itu tetap dihukum. Nah, sekarang pernyataan kedua, tidak membayar uang SPP yang telah diberikan orang tua. Apakah sikap yang baik atau buruk? Sikap buruk, Bu. Ya betul ya, jangan sampai anak-anak ya. Nah, karena kalian diberikan amanah untuk orang tua kalian, diberikan uang untuk diberikan SPP-nya ya dibayarkan gitu ya. Nah, pernyataan ketiga, mengerjakan ujian dengan jujur walaupun mendapatkan nilai yang lebih kecil daripada yang menyontek. Sikap yang baik atau yang buruk, anak-anak? Yang baik, Bu. Ya, nah betul ya, karena kejujuran itu yang utama gitu. Dan menyontek juga merupakan sikap yang melanggar aturan ya anak-anak. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, materi kita sebetulnya sudah sampai di sini. Sebelum kita evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya anak-anak tadi mengenai maknanya, mengenai karakteristik, juga mengenai penggolongan hukum. Nah, slide selanjutnya. Silahkan kalian untuk melakukan evaluasi ya, kuis. Melalui kuisi, silahkan kalian akses linknya sudah Ibu bagikan atau juga untuk men-scan barcode-nya. Ibu beri waktu 10 menit, jika ada kendala silakan hubungi Ibu. Silakan anak-anak. Baik, Bu. Ya. Ya, evaluasi sudah selesai, nanti hasilnya akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini sebelum Ibu yang menyimpulkan? Ya sudah, boleh dari siapa saja yang menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Baik, Bu. Saya mau, Bu. Oh ya, silakan Ivan. Jadi yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai hukum yaitu aturan atau perintah yang harus dipatuhi dan hukum juga memiliki banyak jenisnya, yaitu hukum berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya. Mungkin itu Bu yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wah, hebat sekali ya Ivan ya, terima kasih. Nah, ya Ibu hanya ingin menekankan saja bahwa hukum yang baik itu merupakan hukum yang ditaati gitu ya. Buat apa ada hukum jika tidak ditaati gitu? Karena hukum juga ditaati untuk kebaikan kita gitu ya. Misalkan saat pandemi COVID-19 kalian diharuskan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan itu kan sebetulnya untuk kebaikan kita gitu ya, agar tidak terpapar dari virus corona. Nah, jadi Ibu juga berharap untuk kalian untuk melakukan pembiasaan gitu ya, untuk menaati hukum, misalkan di sekolah, aturan-aturan di sekolah seperti datang tepat waktu, lalu juga mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup,
Ibu akan beri oleh-oleh untuk kalian terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya itu membuat mind map mengenai mengenai materi yang kita telah pelajari hari ini, yaitu mengenai makna, karakteristik, dan penggolongan sistem hukum di Indonesia. Silakan kalian boleh membuat mind map-nya menggunakan tulisan tangan atau menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Pokoknya dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin gitu ya. Jangan lupa dikumpulkannya hari Senin tanggal 10 Mei. Dan pengumpulan tugasnya melalui Google Form. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk pengumpulannya, linknya sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp ya anak-anak, atau juga boleh di-scan barcode-nya. Nah, sebelum Ibu tutup, mungkin KM untuk berdoa terlebih dahulu ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, baik Bu. Sebelum kita menutup kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukup. Ya, baik. Terima kasih, Ivan. Nah, terima kasih juga anak-anak kelas 11 IPS 1 ini sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Pokoknya kalian luar biasa ya. Ibu beri nilai sangat baik untuk keaktifan kalian hari ini ya. Dan jangan lupa untuk membaca materi kita pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai tata hukum di Indonesia dan juga sistem peradilan. Baik, semangat terus anak-anak, sehat selalu, dan sukses semuanya ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live duluan ya anak-anak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.